Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai balance scorecard. Balance scorecard merupakan sistem manajemen yang bertujuan untuk menerjemahkan tujuan strategis organisasi ke dalam serangkaian tujuan kinerja yang pada gilirannya diukur, dipantau, dan diubah jika perlu untuk memastikan bahwa tujuan strategis organisasi terpenuhi. Kemudian ada konsep balance scorecard. Ide utamanya menyangkut keseimbangan nilai, adanya berbagai kepentingan sehingga satu dengan yang lainnya haruslah seimbang. Sebagai suatu ukuran yang baru, konsep ini ternyata dikembangkan oleh banyak pihak yang pada berbagai bidang, yaitu pendidikan, penerapan teknologi informasi, pengelolaan sumber daya alam, sampai kepada koperasi. Karena dinilai bahwa konsep ini baik, banyak organisasi mengadopsinya. Ide utama balance scorecard adalah adanya satu papan nilai yang seimbang yang dapat digunakan sebagai alat ukur menentukan apakah satu organisasi dinilai berhasil atau tidak. Kartu nilai yang digunakan untuk mengukur kinerja dengan memperhatikan keseimbangan antara sisi keuangan dan non-keuangan, antara jangka pendek dan jangka panjang, serta melibatkan faktor internal dan eksternal. Perusahaan yang berhasil didasarkan kepada keseimbangan empat hal, yaitu keuangan, customer, proses bisnis atau internal, dan pembelajaran pertumbuhan. Peran BSC adalah sebagai alat ukur hasil, dimaksudkan untuk evaluasi jauh dari posisi strategis. Permasalahan BSC bukan pada level evaluasi semata, akan tetapi harus dimulai dari penyusunan strategi. Kemudian ada fungsi dari balance scorecard. Yang pertama adalah memberi struktur pada strategi. Tidak seperti manajemen keuangan atau SDM, organisasi sering berbicara tentang kinerja dan strategi organisasi dalam berbagai cara yang berbeda dan unik. Dengan demikian, ada banyak pendekatan berbeda untuk manajemen strategis. Balance scorecard adalah cara yang logis dan terstruktur untuk membantu para pemimpin organisasi untuk dapat memastikan bahwa semua pemimpin organisasi memastikan bahwa area organisasi dicakup dengan cara yang mudah dipahami. Ini membantu menjaga tujuan kita di pusat, menggunakan pengukuran khusus untuk melacak kemajuan dan mengikuti inisiatif untuk melacak tindakan dan struktur mereka yang menggunakan pengetahuan dan data yang dikumpulkan. Yang kedua adalah mempermudah komunikasi strategi dalam bisnis. Rencana bisnis dirancang untuk menyampaikan rencana strategis dan dengan jelas. Ini adalah alat bantu visual yang baik dan sederhana yang baik digunakan untuk menyelaraskan setiap departemen atau divisi dengan tujuan mencapai tujuan bisnis tingkat tinggi. Ketika diterapkan dengan benar, itu berarti akan memberi karyawan tujuan yang jelas untuk diingat saat mengerjakan tindakan, membantu karyawan mengidentifikasi tujuan utama, memungkinkan karyawan untuk lebih memahami elemen strategis yang membutuhkan penanganan, memungkinkan karyawan untuk melihat bagaimana tujuan mempengaruhi satu sama lain. Yang ketiga, menyelaraskan departemen dan divisi. Jika diterapkan dengan benar, semua divisi dan departemen harus selaras dengan strategi yang sama, dan balance scorecard memfasilitasi proses ini. Dengan struktur yang dibuat dalam balance scorecard, kita dapat menghubungkan tujuan kritis kita dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan. Selain itu, kita dapat melihat bagaimana pengukuran kita dapat ditinjau dan diaplikasikan ke pengukuran tingkat perusahaan, bagaimana proyek ditautkan ke proyek tingkat perusahaan, dan banyak lagi. Balance scorecard juga menyediakan struktur yang dibutuhkan ketika proyek besar dibagikan ke berbagai divisi. Yang keempat, membantu karyawan kita melihat bagaimana tujuan individual mereka terkait dengan strategi organisasi. Menggunakan kerangka kerja organisasi berfokus pada strategi. Balance scorecard memungkinkan individu untuk menyelaraskan tujuan mereka di seluruh organisasi. Misalnya, seorang karyawan yang menetapkan tujuan kinerja reguler untuk tinjauan pribadi tahunan dan dapat menghubungkan tujuan mereka dengan tujuan divisi atau departemen mereka. Jadi balance scorecard memungkinkan semua karyawan kita untuk menghubungkan apa yang mereka lakukan untuk kemajuan tim dan perusahaan secara keseluruhan. Yang kelima atau yang terakhir, membuat strategi kita terus pada tracknya. Banyak organisasi membangun rencana strategis dan meletakkannya di rak, tidak pernah ditinjau ulang. Pembuatan kerangka kerja balance scorecard didasarkan pada peninjauan strategi kita secara teratur, dan kita hanya dapat melakukan ini jika strategi kita diatur. Rapat tinjauan strategi rutin setiap bulan atau 3 bulanan dikombinasikan dengan pembaruan strategi tahunan.
akan memastikan kita mereferensikan strategi kita secara teratur dan menjadikannya sebagai pusat proses pelaporan manajemen kita. Meninjau strategi kita akan menghidupkannya dan menjadikannya bagian dari cara kita mengelola organisasi. Selain itu, kita akan tahu di mana kita berada setiap saat dalam mencapai tujuan kita. Balance scorecard adalah strategi. Balance scorecard lebih dari sekadar pengukuran hasil, akan tetapi mengkomunikasikan strategi dalam tindakan. Menyusun balance scorecard satu perusahaan tidaklah mudah, karena harus mempertimbangkan lingkungan industri dan kinerja awal perusahaan itu sendiri. Perspektif balance scorecard. Perspektif bagi sebagian besar organisasi bisnis, keuntungan menjadi tujuan teratas. Oleh karena itu, perspektif paling atas adalah tentang tujuan keuangan dan meraih keuntungan secara berkelanjutan. Dalam perspektif balance scorecard ada 4 hal. Yang pertama ada perspektif keuangan. Perspektif ini berfokus pada tujuan kinerja yang terkait dengan pelanggan dan pasar. Contohnya adalah layanan dan kepuasan pelanggan atau meningkatkan net promoter score atau mengurangi lead time pusat panggilan misalnya. Kemudian yang kedua ada pangsa pasar seperti pangsa pasar yang berkembang di segmen atau negara tertentu. Yang terakhir ada kesadaran merek misalnya, meningkatkan interaksi di media sosial. Kemudian ada perspektif proses internal, proses apa yang perlu kita lakukan untuk mencapai tujuan terkait pelanggan dan keuangan. Inilah yang menjadi pertanyaan yang akan dijawab oleh perspektif ini. Dalam hal ini, kita akan menetapkan tujuan dan sasaran operasional internal. Dengan kata lain, apa yang perlu dimiliki bisnis dan apa yang perlu dilakukan bisnis dengan baik untuk mendorong kinerja. Contoh tujuan proses internal termasuk yang pertama ada perbaikan proses, misalnya mempersingkat proses persetujuan internal. Optimalisasi kualitas seperti mengurangi limbah produksi dan pemanfaatan kapasitas, menggunakan teknologi untuk meningkatkan efisiensi misalnya. Kemudian ada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Sementara perspektif ketiga adalah tentang sisi proses konkret dari berbagai hal. Perspektif terakhir ini mempertimbangkan pendorong kinerja yang lebih tidak terwujud. Karena mencakup spektrum yang begitu luas, perspektif ini sering dipecah menjadi komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama adalah modal manusia, yaitu keterampilan, bakat, dan pengetahuan, misalnya penilaian keterampilan, skor manajemen kinerja, efektivitas pelatihan, dan yang lainnya. Kemudian ada modal informasi atau database, sistem informasi, jaringan dan infrastruktur teknologi seperti sistem keselamatan, sistem perlindungan data, investasi struktur, dan yang lainnya. Kemudian ada modal organisasi, budaya, kepemimpinan, penyelesaian karyawan, kerja tim dan manajemen pengetahuan, misalnya keterlibatan staf, skor promotor, bersih karyawan, audit budaya perusahaan, dan yang lainnya. Kemudian ada perspektif pelanggan. Hubungan balance scorecard dengan manajemen strategis. Ketika berbicara mengenai balance scorecard, tentunya tidak lepas dari manajemen strategis dan manajemen kinerja. Dalam manajemen strategis konvensional terdapat 4 tahap, yaitu analisis lingkungan strategis, formulasi strategi, eksekusi strategi, dan evaluasi strategi. Dalam analisis lingkungan strategis, baik eksternal maupun internal, untuk mendapatkan big picture dari lingkungan strategis yang ada dan yang akan dihadapi. Kemudian yang kedua adalah memformulasikan strategi. Inilah tahapan di mana strategi tersebut dibuat dan dihasilkan untuk menghadapi berbagai tantangan perusahaan ke depannya. Ketiga ada eksekusi strategi yang sudah dihasilkan pada tahap kedua. Yang keempat, ketika evaluasi strateginya, masalah pada evaluasi strategi mulai muncul ketika strategi dimulai dieksekusi pada tahap ketiga, karena strategi yang dihasilkan pada tahap kedua masih bersifat general atau multitafsir, sehingga antara karyawan yang satu dengan yang lainnya bisa memiliki penafsiran yang berbeda, terutama pada satu atau lebih strategi. Selain itu, ada karyawan yang merasa perannya sangat kecil, bahkan tidak ada dalam mendukung kesuksesan strategi tersebut. Maka dari itu, pada manajemen strategis modern, tahapan tersebut diperbarui menjadi 5 tahap, di mana menambahkan 1 tahapan setelah tahapan yang kedua, yaitu tahapan
pemetaan strategi. Tujuannya untuk menutup segala kekurangan tadi, menerjemahkan strategi perusahaan yang sudah diformulasikan dan lebih definitif agar karyawan satu dengan yang lainnya memiliki satu pemahaman yang sama tentang strategi perusahaan, serta juga sebagai sarana untuk mengkomunikasikan peran setiap karyawan dalam mendukung strategi perusahaan sebelum strategi tersebut dieksekusi atau diimplementasikan. Jadi dalam manajemen strategis modern terdapat 5 tahap, yaitu analisis lingkungan strategis, formulasi strategi, pemetaan strategi, eksekusi strategi, dan evaluasi strategi. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.